Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Batari Hyang Janapati, Ratu Galunggung, satu-satunya perempuan yang namanya abadi dalam prasasti. Sejak zaman Sang Jatmika atau Rahyang Sempakwaja atau Batara Danghyang Guru, Galunggung telah disebut-sebut dalam naskah Sunda kuno. Rahyang Sempakwaja adalah salah seorang putra Reti Kandayun, pendiri kerajaan Galuh. Sempakwaja memiliki adik bernama Sang Jantaka Ranghyang Kidul, Rahyang Wanayasa, Resi Guru di Denuh, dan Jalantara atau Mandi Minyak yang kelak melanjutkan kekuasaan ayahnya di kerajaan Galuh. Kerajaan Galunggung telah lama ada, sejak zaman Sempakwaja 670 Masehi sebagai negara agama atau kebataraan. Mulai zaman Batari Hyang, Galunggung mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan, yakni pada tahun 1013 Saka atau 1111 Masehi. Nama Batari Hyang namanya abadi dalam sebuah prasasti yang bernama Geger Hanjuang. Lalu siapakah Batari Hyang? Pada awal abad ke-11 Masehi, kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Sri Jaya Bupati yang berkuasa tahun 1030 hingga 1042 Masehi. Ibunya adalah putri asal Sriwijaya, masih kerabat Raja Wurawuri. Di zaman Prabu Detya Maharaja Sri Jaya Bupati ini, kerajaan sangat kuat. Ia merupakan raja kerajaan Sunda ke-20. Kisah dimulai dari Sang Maharaja Sanghyang Ageng wafat pada tahun 1030 Masehi, sedangkan Dewi Sumbadra memerintah di kerajaan Galuh sampai tahun 1065 Masehi. Setelah Sang Maharaja Sanghyang Ageng wafat, penggantinya adalah Sri Jaya Bupati dengan nama lain Prabu Ditya Maharaja. Gelar panjang Sri Jaya Bupati Maharaja, Jaya Bupati Jaya Manahin Wisnumurti Samarawijaya Salaka Buana Mandaleswara Nindita Harogowardana Wikrama Tunggadewa. Gelar Corak Keraton Jawa Timur itu adalah hadiah perkawinan dari mertuanya Sri Dharma Wangsa Teguh. Hadiah nama gelar semacam itu diterima pula oleh Prabu Airlangga, menantu Sri Dharma Wangsa Teguh lainnya, dan digunakan sebagai gelar resmi setelah Prabu Airlangga menjadi Raja Kahuripan. Sebagai pengganti Sri Jaya Bupati adalah Sang Dharmaraja dengan nama nobat Prabu Dharmaraja Jaya Manahin Wisnumurti Salaka Sunda Buana, memerintah sejak 1042 hingga 1065 Masehi. Ketika mengawali masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Sang Wikramajaya, Panglima Angkatan Laut atau Sarwajala Kerajaan Sunda. Sang Wikramajaya berusaha merebut kekuasaan dari tangan saudara seayahnya itu, akan tetapi pemberontakannya dapat ditumpas. Kemudian ia meloloskan diri ke Kerajaan Sriwijaya. Untuk jabatan Panglima Angkatan Laut atau Sarwajala Sunda ditunjuk Sang Wirakusuma atas jasa kesetiaannya kepada Maharaja Dharmaraja. Dari pernikahannya dengan Dewi Surastri, Sang Maharaja Dharmaraja berputra beberapa orang. 3 di antaranya ialah Prabu Linggabumi, putra mahkota calon pengganti ayahnya. Kedua, Dharmanagara menjadi Mangkubumi Kerajaan Sunda. Dan ketiga, Wirayuda menjadi Panglima Angkatan Perang. Setelah Prabu Maharaja Dharmaraja mangkat, kekuasaan dilanjutkan oleh Prabu Langlang Bumi yang berkuasa tahun 1065 hingga 1155 Masehi. Dalam naskah cerita Parahyangan disebut Sang Mokteng Winduraja Nuhilang di Winduraja yang menjadi Raja Sunda selama 23 tahun. Salah seorang putra Sri Jaya Bupati dari istrinya yang lain bernama Dewi Pratiwi adalah Sang Resi Guru Batara Hyang Purnawijaya. Ia berputra beberapa orang, 2 di antaranya ialah Dewi Puspawati dan Dewi Citrawati. Dewi Puspawati diperistri oleh Prabu Langlang Bumi, sedangkan Dewi Citrawati juga mengharapkan menjadi istri Langlang Bumi.
Oleh karena itu, timbullah hasrat Dewi Citrawati untuk membunuh kakaknya, Dewi Puspawati. Melihat adanya perselisihan di antara kedua putrinya, Sang Purnawijaya segera bertindak mengawinkan Dewi Citrawati dengan Resi Guru Sudakarnawisesa, penguasa kerajaan Galunggung. Akan tetapi, setelah perkawinannya dengan Dewi Citrawati, Sang Resi Guru Sudakarnawisesa menyerahkan tahtanya kepada istrinya. Selanjutnya, Sang Resi Guru itu memilih menjalani hidupnya sebagai seorang pertapa. Di pedesaan antara wilayah Galuh, Sunda, dan Galunggung, tingkat keamanannya menjadi rawan akibat ulah kawanan perampok. Kerawanan tersebut menyebabkan perselisihan antara Prabu Langlang Bumi dengan penguasa Galunggung, yaitu Dewi Citrawati, yang nama nobatnya adalah Bathari Hyang Janapati. Selama memegang kekuasaan di Galunggung, Sang Ratu Bathari Hyang merasa cemas akan kemungkinan serangan dari kerajaan Sunda. Karena dendam dirinya kepada Prabu Langlang Bumi tak pernah padam. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, Ratu Bathari Hyang membentuk angkatan perang, membangun parit pertahanan yang kuat atau nyusup. Kemudian Galunggung dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Galuh. Selesai membangun ibu kota yang baru, Sang Ratu Bathari Hyang membuat prasasti yang kemudian dikenal sebagai Prasasti Geger Hanjuang. Sebenarnya, Sang Maharaja Langlang Bumi tidak ada niat untuk menyerang kerajaan Galunggung. Akan tetapi, kalau tidak segera diatasi, akan jadi duri dalam daging. Ia pun tidak menghendaki timbulnya perpecahan di antara keturunan Sri Jayabupati. Tindakan Sang Maharaja Langlang Bumi untuk menjinakkan Bathari Hyang dengan cara mengadakan pendekatan melalui Bathara Hyang Purnawijaya, ayahanda dari Bathari Hyang, bersama Panglima Suryanagara, pamannya Sang Maharaja Langlang Bumi. Kemudian ditempuh jalan damai yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Perundingan jalan damai tersebut dihadiri oleh Bathara Guru Hyang Purnawijaya, Senapati Suryanagara, Resi Guru Sudakarna, dan Hyang Guru Dharmayasa, Senapati Kusumajaya, Maharaja Langlang Bumi, Mangkubumi Dharmanagara, Senapati Wirayuda, Yuwaraja Menakluhur, Permaisuri Maharaja Langlang Bumi, Puspawati, kakak Bathari Hyang, dan Bathari Hyang Janapati sendiri, Ratu Galunggung alias Dewi Citrawati, serta beberapa raja daerah bawahan kerajaan Sunda dan Galuh. Hasil perundingan jalan damai akhirnya membuahkan kesepakatan dengan membagi wilayah kekuasaan. Sebelah barat sebagai kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Prabu Langlang Bumi. Di sebelah timur sebagai kerajaan Galuh di bawah kekuasaan Ratu Bathari Hyang Janapati dengan ibu kotanya di Galunggung. Rupanya perjanjian ini mengulangi lagi peristiwa perdamaian pasca perang saudara antara Sanjaya, Sang Banga, dan Sang Manarah atau Ciung Wanara. Nama Bathari Hyang diabadikan dalam naskah Raja-Raja Ibumi Jawa Dipa. Bathari Hyang Janapati berkuasa tahun 1033 hingga 1074 Saka atau tahun 1111 hingga 1152 Masehi sebagai Ratu Galuh dengan ibu kota Galunggung. Dari pernikahannya dengan Puspawati, Prabu Langlang Bumi berputrakan beberapa orang. Dua di antaranya ialah Rakyat Jayagiri atau Prabu Yanakluhur dan Sang Hyang Cakranagara yang menjadi Mangkubumi. Prasasti Geger Hanjuang merupakan sumber otentik adanya kerajaan Galunggung. Prasasti tersebut ditemukan di Bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di daerah tersebut selain prasasti, dulu juga ditemukan banyak benda-benda peninggalan sejarah seperti patung Ganesha, tembikar berupa cepuk dan pendil, batu lingga, serta benda-benda lainnya. Beberapa berhasil diselamatkan, tapi sebagian besar hanya ditemukan kepingan atau bagian-bagiannya yang hancur, baik oleh alam maupun dihancurkan oleh orang-orang yang tak mengerti sejarah. Prasasti Geger Hanjuang berukuran tinggi lebih kurang 80 cm dan lebar lebih kurang 60 cm. Ditemukan oleh K.F. Hall, kemudian oleh Dr. N.J. Krom, disimpan di Museum Pusat Jakarta tahun 1914, inventaris nomor D26. Prasasti ini pernah dibahas dan diteliti oleh K.F. Hall 1877, C.N. Play tahun 1911, dan Saleh Danasasmita dan kawan-kawan pada tahun 1978.
Prasasti ini berisi 3 barisan tulisan dalam aksara Sunda kuno. Dilihat dari bentuk aksaranya, para ahli sejarah menganggap aksara pada prasasti Geger Hanjuang lebih tua dari aksara yang terdapat pada prasasti Kawali. Teks berbunyi, Teraba iguna apui nasta gomati sakakala, rumatak disusuk ku Batari Hyang pun. Artinya pada tahun 1033 Saka, ibu kota Rumantak diperkuat pertahanannya oleh Batari Hyang. Batari Hyang memperkuat benteng pertahanan di ibu kota kerajaan Galunggung, yaitu Rumantak, yang dilakukan pada tahun 1033 Saka atau tahun 1111 Masehi. Memperkuat pertahanan tersebut dengan cara membuat parit atau nyusuk atau marigi. Peristiwa nyusuk ini juga diberitakan dalam naskah Amanat Galunggung yang berbunyi Rahyang Nyusuk Napakuan. Kemudian dalam prasasti Kawali disebutkan Prabu Raja Wisnu Marigi di Sakuriling Dayeuh Kawali. Dalam prasasti batu tulis juga disebutkan Sri Baduga Maharaja Nyusuk Napakuan. Kalimat tersebut dalam naskah Negara Kertabumi diartikan Amagehing Pakuan. Melihat isi prasasti Geger Hanjuang, ada 2 hal utama yang menjadi isi teks prasasti tersebut, yakni Rumantak sebagai ibu kota kerajaan, serta Batari Hyang sebagai penguasanya. Sebelum Galunggung menjadi kerajaan pada masa Batari Hyang, bisa dipastikan bahwa Rumantak adalah jadi pusat ibu kota dari Kabuyutan Galunggung. Rumantak adalah juga pusat dari Kabuyutan Galunggung. Di sanalah para Batara atau Raja Resi memimpin kabuyutannya serta menerima tetamu agung dari kerajaan Galuh. Bahkan bukan tidak mungkin di Rumantak pula lah para Raja Resi yang wafat diupacarakan atau didarmakan. Batari Hyang Janapati tentu saja adalah seorang perempuan, dan dalam perjalanan sejarah masa lampau di Tatar Sunda, dialah satu-satunya perempuan yang memimpin kerajaan dan namanya diabadikan pada sebuah prasasti. Hal ini menjadi sebuah catatan penting dari puncak pencapaian seorang perempuan di tengah hierarki kekuasaan yang berlangsung selama berabad-abad di Tatar Sunda.